Sumar Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa jami' masyayikh al-alim an-Nawawi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah Fatih. Innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim ma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal hadi ila siratil wa ala alihi wa sahbihi ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fathan mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa an Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sahal At-Tustari, nadharul aqyasu, nazar itu memandang ya, berpandangan al-aqyas, orang-orang cerdas, kais namanya aqyas, orang-orang cerdas, fi tafsir ikhlas, di dalam menafsirkan kata-kata ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Falam yajidu ghaira hadza, maka mereka tidak mendapatkan ghaira hadza, akan selain ini. Jadi yang namanya ikhlas mereka udah cari-cari, ternyata mereka nggak dapatin kecuali ini aja. Nih dapetin mana? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah. Jadi bahwa dia punya geraknya ataupun diemnya dari lubuk hati, di lubuk hatinya maupun di zahirnya memang murni lillahi ta'ala wahdah, hanya buat Allah aja, nggak buat satu. Gerakan badannya tuh amalnya kayak sembahyang kan, gerakan badan tuh, atau hati, gerakan amaliyah batin hati, memang ditujukan buat Allah saja. La yumajizu syai'un, tidak ya tercampuri ya, akan itu ya Allah syai'un, apa sesuatu, enggak tercampur apa-apa Allah, murni Allah aja, itu ikhlas namanya. La nafsun wala hawa, enggak ada kepentingan nafsu pribadi, enggak ada kepentingan hawa selera, wala dunia, enggak ada kepentingan dunia. Kepentingannya Allah aja, zahirnya, batinnya, sirnya, alaniyahnya, diemnya, geraknya, buat Allah aja. Itu ikhlas. Pasti gitu ya. Wa an Sirri, dan daripada Al-Imam Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu, qala la ta'mal linnasi syai'. Jangan kamu beramal untuk orang syai'an sedikit pun. Jadi sedikit pun amalan kamu nih, jangan niat punya orang, buat orang. Pengen di alam, pengen dipuji, pengen dihormatin, pengen dicintai, jangan dah. Kalau punya amal jangan buat orang. Itu ikhlas. Wala tatrahum, juga sama. Jangan kamu meninggalkan untuk orang juga. Tadi ngerjain untuk orang, sekarang ninggalin juga untuk orang. Enggak, karena faktor orang enggak juga. Syai'an itu. Wala tu'lam syai'an, dan juga memberi, dan jangan memberi lah untuk mereka syai'an. Memberi juga karena Allah, jangan buat mereka. Kalau mereka kan pengen dapat perhatian, pengen dapat dukungan, pengen dapat suara.
Wala takshif lahum syai'an, dan jangan juga membuka kamu lahum untuk mereka syai'an akan suatu. Bersama ya. Memberikan kegembiraan orang yang sulit kita buka biar dulu. Bukan untuk mereka, untuk Allah semata. Ikhlas ya Allah ya, tinggi ikhlas. Wan anil Kusyairi qala afdalus sidqi, paling afdolnya jujur itu istiwa'us sidqi wal alani. Itu sama saja, samanya sidik dan alani. Jadi orang yang paling afdolnya berbuat jujur, yaitu ketika kejujuran itu timbul, ya sama aja jujur itu dari zahir maupun alaniyah. Kalian itu zahir ya, alaniyah itu zahir. Sidiknya sama aja deh. Keluar modal. Ikhlas. Wa anil Harits al-Muhasibi, dan daripada Imam Harits al-Muhasibi radhiyallahu an, qala as-sadiqu, orang yang asli, sodik itu asli. Barang murni itu sodik. Kalau lawan katanya al-kadhib, barang palsu. Orang ibadah sodik asli apa kagak nih? 24 karat nggak dia? Itu huwa alladzi la yubali. Itu orang yang kagak ada pedulinya sama sekali. Orang nggak peduli. Walau kharaja an kulli qadrin lahu fi kulli khalqi, sekalipun keluar dari seluruhnya kadar kemuliaan lahu bagi dia fi kulli khalqi, di dalam hatinya makhluk. Min ajlis sholai qalbi, dari lantaran kesolehan hatinya. Dia pengen bener hatinya, dia pengen bener hatinya, sehingga dia nggak peduli orang mau kata apa kek, atau orang mau jatuh ke martabat dirinya dia di depan orang, nggak masalah. Yang penting hati gue bener. Prinsipnya, prinsip yang penting hati gue lurus, hati gue soleh, hati gue bener. Ladzi la yubali, nggak peduli dia. Sekalipun tuh keluar ya semua kemuliaan yang ada di hati makhluk untuk dia. Makhluk semuanya manusia, kagak ada yang suka. Tadinya demen banget sama dia, tadinya empati banget, senang banget. Begitu dia berupaya untuk membersihkan hatinya, orang udah mulai mencabut kecintaannya, kehormatannya. Dia nggak peduli, karena dia cari kebersihan hati bukan untuk orang, untuk Allah. Ya, ikhlas tuh. Siap mengorbankan kehormatan diri gitu. Siap kehormatan diri untuk semata-mata membersihkan hati. Wala yuhibbu ittila'un nas, dan dia nggak ingin, nggak cinta. Artinya nggak cinta tuh benci, nggak ingin, nggak cinta, nggak suka. Ittila'un nas, apa meliriknya orang, melihatnya orang. Ala masalikid durri, dari atas beratnya, ya, beratnya atom min husni amali, dari bagus amalnya. Sampai-sampai orang ikhlas begitu dia. Itu di hatinya nggak ingin punya amalan sedikit apapun kelihatan sama orang. Dia pengen umpetin aja. Kalau kita punya amal semuanya kita laporin sama orang, ya kita laporin Allah, yang mana? Coba kita. Jadi kita laporin sama orang, laporin yang mana? Kalau orang yang ikhlas sama dia, jangankan laporin, kelihatan sama orang juga ogah. Amal kebaikan ini seberat dar. Wa may ya'mal mithqala dar, itu atom tuh yang halus, sampai yang halus kebaikannya enggak. Apa yang gede mah sayang kelihatan orang, yang kecil aja dia nggak mau kelihatan sama orang, apalagi yang gede banget nggak mau. Bener, takut ada kepentingan hawa nafsu. Orang tambah cinta ya Allah. Wala yakrahu, dan juga dia nggak benci dia, nggak benci, nggak enak hati, ya nggak ada istilah gitu. Itu nas, apa terlihat orang ala sayyi min amali, atas buruk daripada amalnya. Kalau amal buruknya kelihatan sama orang, sama sekali dia nggak benci. Sama sekali dia nggak benci. Nah, kita kan serba salah. Kita lagi berbuat kurang bagus nih, kelihatan sama orang serba salah kita mah. Jangan kelihatan. Kalau orang yang tulus ikhlas mah nggak begitu. Emang sih ada apa urusannya sama orang, bodoh apa orang gitu. Maksudnya dia lagi dia sengaja dia lihat-liatin amal buruknya sama orang, biar derajat dia jatuh di mata orang, sehingga orang nggak menghormati, nggak cinta sama dia, lagi meraih cinta Allah.
Bukan kira amal baik dilihat-lihatin biar orang berdemen, kira amal buruk ngumpet-ngumpet. Kudunya kalau pengen jadi orang mulia diputer, amal baik ngumpet-ngumpet, amal jelek-jelek liatin, biar jatuh martabat di depan orang. Jadi kita nggak ngejar lagi kehormatan orang, gila hormat udah nggak lagi. Kenapa? Orang udah tahu kartu kita, orang udah nggak cinta sama kita, orang udah nggak suka sama kita. Udah tinggal satu target, raih cinta Allah gitu. Wa inna karahatahu lidzalika, maka sungguhnya kebencian dia lidzalika kepada itu amal buruk. Lalu dia ngelakuin amal buruk, kemudian dia benci kelihatan sama orang. Itu merupakan dalil ala annahu yuhibbu ziyadah, bahwasanya dia demen untuk lebih indahum di sisi manusia. Berarti dia ada keinginan ya, dia lebih mulia dari orang lain. Kenapa? Karena kartunya masih ketutup. Masih ketutup. Jadi kalau ada perasaan kita, ada perasaan hati kita nggak enak hati, itu nggak enak hati sama orang, kelihatan sama orang, ya kelihatan sama orang muda, ya ketahuan gue, ya orang hormat lagi dia, ya orang cinta lagi, itu dalil. Ya jadi dalil itu, dalil pokoknya bahwasanya dia masih demen punya nilai lebih sama orang ya. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Ini sih bukan kategori akhlaknya orang-orang siddiq, orang kadibin gitu. Bukan ali sadikin, ali kazibin. Akhlak siddiq, bukan akhlak siddiq. Orang siddiq mah nggak peduli ya apa kata orang, apa teman. Emang sih kita lagi cari, capek ngikutin orang mah, pegel, benar. Kita cari keren orang biar orang pada suka, wah capek. Dari satu sisi orang suka, dari situ sih pasti benci. Capek ngapain sih, perhatiin Allah aja udah, itu yang gitu. Wa an ghairihi, dan daripada selain Haris al-Muhasib berarti, idza talabtallaha bisidqi a'taqallah mir'atan. Apabila kamu menuntut sama Allah, meminta sama Allah bisidqi dengan siddiq, kita minta nih jujur sama Allah, kita siddiq, penuh kesungguhan, keseriusan, Allah bakal kasih kepada kamu mir'atan, cermin, tabsuru biha, yang kamu bisa melihat di dalam cermin itu kulla syai', akan segala sesuatu, min ajaibid dunya wal akhirah, keajaiban dunia, keajaiban akhirat bakal diperlihatkan ya kepada kita dengan cerminan itu tadi. Hati yang bening, yang bersih, munajat kepada Allah Ta'ala, itu Allah kasih bisa melihat keajaiban dunia dan keajaiban akhirat. Wa aqal salaf fi hadza katsira. Pokoknya ucapan-ucapan salaf tentang ini ikhlas pokoknya katsira ya, banyak. Jadi ikhlas ini kata apa, definisinya banyak macam-macam. Satu sisi begini. Asyara ila hadil ahruf, kami isyaratkan kepada ini huruf-huruf minha daripada huruf tambihan al-maktub, karena memberikan peringatan di atas yang dituntut, yang dicari. Karena kita mau target kita, kata Imam Nawawi, pengen jadi pelajar, menjadi pengajar yang tulus, yang ikhlas, yang siddiq. Waqad zakartu jumalan, dan aku telah menyebutkan beberapa jumlah min dalika daripada itu, masyari serta sarannya fi awali, di dalam awal kitab Syarah Muhadzab. Beli aja tuh Syarah Muhadzab, definisi ikhlas di situ banyak banget. Definisi ikhlas Imam Nawawi kupas di situ. Wa dawamtu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim, dan kami mengumpulkan ilaiha kepada itu ya jumal daripada adab muallim, adab muta'allim, adab faqih, adab mutafaqih. Di situ komplit ya. Kalau mau beli muhazab, kalau enggak fotokopi itu yang jilid pertama tentang ini nih, tentang adabnya seorang muallim, guru, adabnya seorang muta'allim, santri, adabnya seorang faqih yang ahli fikih, atau mutafaqih, orang yang mau belajar fikih. Ma la yastagni, yaitu barang yang tidak terkaya anhu daripada talibul ilmi, siapa santri pencari ilmu. Kalau pencari ilmu itu butuh. Allah a'lam. Di antaranya itu Nawawi katakan seorang ulama itu wajib mimpi Nabi Muhammad sebelum sekali. Kalau mimpi Nabi Muhammad bukan ulama akhirat ya, ulama dunia. Allah.
Berat banget. Tenang ya Allah. Kamu pembawa ilmu Nabi Muhammad kok sibuk sekali nggak ngimpi ketemu Nabi Muhammad ya? Berarti kamu pengkhianat kepada orang alim ya Allah. Kalau baca lembaran itu nangis takut gitu. Iya. Menawi berat banget. Itu yang paling berat. Dia mengukur kealiman seseorang bukan orang lain, maksud pribadi kita. Ya, kalau kita ini orang alim rebani katanya, itu minimal seminggu sekali ingin ketemu Nabi Muhammad. Kalau nggak ketemu Nabi Muhammad, berarti yang kamu bawa itu ilmu Nabi Muhammad cuma bungkusannya doang kan. Jadi ya. Itu paling berat itu, paling takut itu ukurnya itu. Imam Nawawi berat banget, masih patokan ulama rebani ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Faslun wa yambaghi alla yaksuda bihi, dan sepatutnya bahwa tidak bermaksud seseorang bihi dengan baca Quran tadi. Kalau dia membaca Quran, mengajar, mengapa? Tawassulan akan menjadi pelantara ila gharadin min agharadid dunya, kepada tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Jadi kalau membaca Quran jangan punya maksud pengen meraih ya tujuan-tujuan dunia, min malin daripada harta. Kalau mau ngajarin orang mati, awas nih ngajarin orang mati. Jangan niat dari sabun. Niat yang pertama ya ikhlas. Itu kalau ikhlas, kalau nggak dibayar juga udah ikhlas ini gua gitu. Kalau ngarepin sabun, ikhlas udah hilang, sabun nggak dapet. Double rugi kita. Auriasah atau pengen dapat posisi, riasah atau rois, pemimpin jabatan. Awijahah atau pengen dapat inian wijahah, ya pandangan, wajhun muka. Pengen cari muka ya. Carmuk. Ngajinya depan mertua lagi. Aurtifa ala akrani atau pengen lebih luhur, lebih tinggi ropa, terangkat di atas teman-temannya. Ausanain innas atau pujian dari orang di sisi manusia. Ausarfu jinnas ilai atau berpalingnya wajah manusia ilai kepadanya. Atau orang ya jadi concern mukanya sama dia, hormat, cinta. Tujuan begini dibuang-buang ini, kata Imam Nawawi. Aunah hidalik atau jangan punya tujuan begini. Kalau mau ngaji Quran, mau ngajar Quran, mau ngajar ilmu, ngaji ilmu. Wala yusinul mukri'a ya. Wala yusinul mukri'a ikra'uhu bitoma'in fi rifkin yahsulahu min ba'di man yakra'u alaihi sawa'un kana rifku malan au khidmatan wa in qalla walau kana ala suratil hadiyah alati laula qira'atuhu alaihi lama ahda ilaihi. Dan tidak membuat buruk al-mukri'a akan orang yang membaca Quran, ikra'uhu apa membacanya si mukri, bitoma'in dengan toma harapan, fi rifkin di dalam rombongan kelompok, yahsul lahu yang hasil lahu bagi si mukri
min ba'diman dari sebagian orang yaqra'u yang membaca siman alai atas si mukri. Sawaun kana rifku sama aja itu rifik malan harta au hidmatan atau hidmat wa in qalla sekalipun sedikit. Walau kana ala sur hadiah meskipun di atas rupa hadiah allati laula kiratu yang jika tidaklah dengan bacaan dia alai atasnya lama ahdah ilai pasti tidak memberi hadiah itu siman tadi ya, akan itu hadiah ilai kepada si mukri. Lanjut ya. Bagaimana maksudnya nanti kita tanya. Man kana yuridu harsal akhirah, siapa orang yang ingin mendapatkan panen akhirat, nazillahu, maka kami tambahkan lahu kepada si man fi harfi di dalam panennya. Orang kalau tujuannya akhirat kami tambahin kata Allah. Wa man kana yuridu harsal dunya, siapa yang pengen panen di dunia, nu'tihi, kami bakal berikan kepada dia minha daripada dunia. Yang pengen panen dunia kami berikan, tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat ya, dan tidak ada bagi dia di akhirat daripada jatah. Habis jatahnya di dunia semua dah. Makanya kalau minta jangan batasan dunia semua ya. Sama Allah gitu. Ada jatah akhir kita minta. Jangan minta nambah kontrakan, nambah kendaraan, nambah sehat, nambah kuat, nambah sukses, nambah maju, nambah itu semua. Pas mati besok orang punya apa-apa. Emang dunia semua mintanya. Nambah kontrakan dikasih, nambah mobil dikasih, nambah bini dikasih, nambah dikasih mudah. Iya kagak ada yang minta akhirat. Iya, Masya Allah. Mintanya dunia semua. Besok di akhirat bukan? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak punya nasib, enggak punya bagian. Pokoknya ta'ala man kana yuridul ajilah, siapa yang pengen dunia ajalna lahu fiha. Kami segerakan buat dia dalam dunia. Mana sya akan sesuai yang kami keinginkan. Liman nurid, itu juga bagi orang yang kami kehendaki. Ya Allah, gitu ya. Orang kalau pengen dunia kami segerakan, cuma seukuran yang kami mau. Itu pun kepada orang yang kami mau, begitu. Mendingan kita punya tujuan akhirat. Banyak orang tujuannya dunia, tapi sama Allah kagak dikasih, balahan dikasih tapi seukuran Allah yang mau. Mendingan akhirat yang gak ada batasan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, daripada ilmu yang dicari dengan dia itu ridho Allah. Dia belajar ilmu nih, ilmu bagus nih, ilmu yang dicari seharusnya cari buat ridho Allah, tapi kagak sama dia, la ya ta'lamu, dia tidak pelajari ilmu itu illa liyusiba biha wardon min aghradunya, melainkan untuk meraih dengan ilmu itu akan tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Jadi ilmunya mah bagus, ilmu agama ya, yang tujuan ridho Allah, cuma dia kagak cari kecuali pengen dapat tujuan-tujuan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka tidak mendapatkan dia akan bau surga. Dulu baunya dia kagak, apalagi masuk ya. Bau surga nggak dapat dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti orang-orang ahli surga di hari kiamat udah nyium bau surga. Wah, dahsyatnya padang mahsyar hari kiamat hilang dengan aroma surga yang dituangi. Ya gitu. Ya. Tapi orang yang cari ilmu buat dunia nggak nyium bau. Apalagi masuk. Rawahu Abu Daud wa itu sahih. Wa mithluhu hadis katsir. Ini Imam Nawawi ngingetin kita ya, belajar yang benar niatnya. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma, siapa orang yang belajar ilmu, liyumariya bisufahaa, ya, untuk apa dia? Untuk minterin, dengan ilmu itu akan orang-orang bodoh. Apa minterin? Tahu kan minterin? Minterin tuh ngorong-ngoroin orang awam. Nyari ilmu kan kalau udah punya ilmu orang awam menurut banget. Ya lah, gampang banget ngerjain orang awam mas. Beli kitab aja, ada beli insan, nabang 2.000, jual 200.000, udah mau bayar sama guru mah. Walaupun gerutu juga. Ini kita pada beli insan udah apa? 200.000.
Ya udah dah, kita mau guru daripada guru nggak redo, bagian dah kita beli baik. Sama kayak dokter beli obat di toko obat paling obat 10.000. Begitu dia yang meriksa sama dia 300.000 gitu. Ya gitu yang pasien orang ngerti obat, orang ngerti kesehatan, iya aja gitu. Itu hanya punya ilmu buat nggorong-goroin orang awam, nipu ya. Tukang tipu tuh banyak ya. Pusat juga bisa jadi tukang tipu. Iya. Balik juga tukang tipu bisa. Gorong-gorong orang awam ya. Apalagi yang setengah dukun jadi ustadznya. Waduh. Gampang banget. Iya. Ya aku beli berapa sih paling? Aku paling 5.000 segitu. Bisa dijuta sama dia. Orang awam ya aja dah. Nih air nih. Siram di warung. Biar laris. Berapa juta dah, enggak apa-apa buat lo mah. Orang awam ya aja. Ada ya gitu ya. Ayukthira bihil au yukathira bil ulama, atau dia pengen mendebat. Cari ilmu pengen cari debat buat ulama. Wah, ulama-ulama saya salah sama dia. Au yusrifu jannas, atau supaya berpaling dengan dia akan wajah manusia ilahi kepada dia, supaya orang pada hormat sama dia. Tujuan nyari ilmu pengen supaya orang hormat. Itu katanya balasannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya dia di neraka tuh. Nyarinya ilmu udah. Aduh. Tuh niat ya. Rawahu Tirmidzi min Ka'ab bin Malik waqala, dan berkata Ka'ab bin Malik adkhalahun nar. Allah bakal masukin dia ke neraka. Haji tapi masuk neraka, yang begitu niatnya enggak benar. Paslon, bermula ini satu pasal, wal yahdhar kul hadri, dan hendaklah dia mewaspadai atau takut, kul hadri sehabis-habis takut. Hendaknya kudu takut nih. Man qasduhu at-takatsur, orang yang maksudnya belajar hanya sekedar takatsur, memperbanyak ilmu, tambah wawasan aja. Tambah wawasan. Bikathratil mustagilin, dengan banyaknya orang-orang yang sibuk alai atas dirinya, wal mukhtalifina ilaihi, dan orang-orang yang mondar-mandir ilaihi kepadanya. Ini juga kata Imam Nawawi, hati-hati ya kalau belajar ilmu, jangan punya tujuan ya supaya tambah banyak murid. Ngaji lagi lu, kalau ngaji lagi bagaimana mau tambah ilmu? Ngaji lagi. Ntar kalau ngaji lagi, ntar murid tambah banyak. Agak beres tuh belajar gitu ya. Tambah ilmu bukan buat takwa dewek, tambah nyari masa dia mah. Nyari masa biar banyak muridnya. Atau orang yang mukhtalifin, orang yang bolak-balik sama dia. Oh, banyak tamunya ntar. Kalau ilmunya banyak, orang menemani itu. Nah, begitu. Wal yahdhar min karahatihi, dan hendaklah dia takut juga. Awas, perlu takut min karahati, daripada bencinya dia. Qiraatu ashabi, membaca sahabat-sahabatnya ala ghairi, atas orang lain. Mimman yantafi, daripada orang yang mengambil manfaat dengan dia. Wa hadhi musibah, ini musibah nih. Seorang ustad kalau dapetin muridnya ngaji sama orang lain, kesel dia. Kesel. Wah, dia ngajinya kan udah pindah sana ya? Iya. Wah. Kesel dia. Nah, ini musibah nih. Ustad musibah kalau begitu. Yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Biasanya ini musibah ini terkena menimpa dengan musibah ini sebagian muallim, sebagian guru tapi jahilin. Guru tapi jahil hatinya ya. Justru kalau bisa kita iklanin. Teman-teman, kalau mau ngaji ke Ustaz Dono ya. Bagus ilmunya dia. Begitu. Nah, ke Ustaz Dono bagus tuh, belajar. Begitu. Jadi kita seolah-olah kita jadi melempar beban berat, jangan pikul dewe. Sono. Kalau bisa kita sebagus-bagusin tuh. Teman-teman kita yang ngajar, ustaz-ustaz kita bagus-bagusin. Jangan kita jelek-jelekin. Atau jangan kita kesel kalau ada murid ngaji, bocah ngaji kemarin juga, sono juga. Ntar lama-lama dia pindah ke sono lagi. Gua habis. Habis. Aduh. Kacau ya. Aduh. Jangan tuh, awas tuh, yang jadi guru. Wah iya, justru kita girang gurunya, girang, beban kita ringan.
Ya, beban kita ringan. Makanya ada sebagian guru kadang-kadang ada yang girang begitu. Diarahin santai-santainya, belajar sono, belajar sono, belajar sono. Itu bagus tuh guru begitu. Tulus tuh. Tapi kalau ada guru ngomong, ngaji jangan kemana-mana, sini aja ngaji mah. Ngapain sih sono? Sini aja ngaji mah. Lu mau ilmu apa aja gua ladenin. Cukup sama gua. Wah, kalau dia pindah takut habis. Dia ngomong begitu. Itu mu'alim yang jahil. Wahia dilalah, itu merupakan dilalah, dalil bayinah yang nyata min sahibiha, dari yang punya ilmu begitu tuh, ala su'in niyati, buruk niatnya. Berarti niatnya buruk tuh. Kalau ada ustaz model begitu, wa fasadi tawiyatih, dan bobrok lubuk hatinya. Lubuk hati enggak bener tuh. Lisan dong ilmu, ngajar tasawuf, ngajar ini, ngajar akhlak, ngajar adab. Ya, orang pindah aja ngajinya, kesel dia. Bagian tuh murid durhaka, nggak dapat ilmu bagian ngaji pakai pindah ke sono, bukan di sini baik. Baliyah hujjatun qatiyah, bahkan itu jadi musuh nanti ya. Ilmu yang begitu jadi hujjah qatiyah ala adam iradati, di atas tidak iradah, tidak inginnya dia, bita'limi, dengan mengajarnya dia wajh Allah karim. Itu berarti ngajarnya nggak meraih ridho Allah Ta'ala yang mulia. Fa inna Allah aradallah, karena sesungguhnya ia, jika dia benar-benar menginginkan Allah, ditaklimi, dengan mengajarkan dia, lama karoha, pasti kagak gedeg, kagak benci. Lidza dzalika, akan itu pindahnya si murid sama guru yang lain. Sudah mendukung, guru saya ngaji di sana, oh cakep, sama dia, iya orang soleh itu, cakep, ngaji ya, begitu gurunya. Itu jangan sama dia, hati-hati. Bagus udah pendapatnya, jangan tertipu ucapannya, artinya nggak benar. Waduh, kacau lah. Tahu dalamnya. Balqala linafsi, bahkan dia berkata ya, linafsi bagi dirinya, ana aradtu ta'at bi ta'limihi wa qad hasaltu. Saya ini menginginkan taat dengan ngajarnya saya, wa qad hasaltu, dan sekarang saya udah berhasil. Wa qad qasada bi qiraati ala ghairi ziyadati ilmin, dan sesungguhnya telah bermaksud dengan membacanya dia di atas selainku akan bertambahnya ilmu. Fala ataba alaihi, maka dia tidak mencela atas itu si murid. Gitu. Malah justru kalau ada murid pindah ke sono ngajar, dia bergirang, alhamdulillah. Berarti ini murid gue udah pengen tambah ilmu, dia ngajar ke sono. Berarti saya udah berhasil nih ya ngajar, nyampein orang lain. Kayak guru SD kan begitu. Kalau ada muridnya pindah ke SMP kan girang, naik berarti. Jangan ditahan dulu sini SD aja mau 5 aja, jangan ke SMP. Kadang-kadang kita kalah sama guru SD, Ustad kadang-kadang kalah sama guru SD. Guru SD itu tulus-tulus, ya murid semuanya dikejar lulus semua, biar pindah ke SMP. Ini mah kadang punya murid nggak boleh lulus, di sini baik katanya, jangan pindah ke sono-sono, sini baik. Ya, hebatan guru SD berarti Ustad. Wa qad ruwina, dan sungguh telah fi musnad Imam al-mujma' ala hifdzi wa imamati Abi Muhammad ad-Darimi. Sungguh kita telah diriwayatkan, kata Imam Nawawi, di dalam kitab Musnad Imam, seorang imam yang telah disepakati di atas hifzi. Al-Hafiz maksudnya, siapapun menyatakan dia Al-Hafiz. Dan imamati, seorang imam besar, imam hadis, namanya Abi Muhammad ad-Darimi radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya hamalatal ilmi, hei orang-orang yang punya ilmu, i'malu bihi, coba itu ilmu kamu amalin. Fa innamal alim, maka sesungguhnya orang alim itu man amila, itu orang yang mengamalkan, bima alima, dengan apa yang ia tahu, itu orang alim, ngamal ilmunya. Wa wafaqa ilmu, dan cocok ilmunya amalau akan amalnya. Ilmu sama amal cocok, klop, itu baru orang alim. Kata Sina Ali gitu, ayo orang yang punya ilmu, ayo amalin ilmu kalian, amalin ya, supaya ilmu sama amal kamu cocok. Gitu. Sebab katanya wasayakunu aqwamun, nanti bakal datang nih, bakal ada aqwamun, sekelompok kaum yahmilunal ilma, dia bawa ilmu di badannya mah, tapi la yujawizu tarakihim,
tapi nggak lewat tenggorokan. Ilmunya cuma di leher dong sini. Ngomong ilmu lautan di sini mulut. Tapi atuh kagak ada yang bersihin hati. Hati dengkian aja, bencian aja, ria aja. Orang kagak masuk. Ilmu mah kalau masuk sampai ke hati, wah hati yang dengki jadi bersih. Hati yang takabur jadi tawadu. Itu sampai ke hati. Kalau nggak ke hati mah di leher doang. Kalau ngomongin ilmu jago banget di mulut. Ya Allah, yukhalifu amalahum ilmahum. Kadang-kadang bertentangan ya. Amalnya, kerjaannya bertentangan sama ilmu. Waktu khalifu satam alan itu bertentangan, lubuk hatinya sama zohirnya. Ya, luar dalam bertentangan. Mukhalafah tuh khalifu itu mukhalafah ya. Berbeda gitu. Ya jelisuna halqon. Mereka duduk bikin halakoh. Bikin perkumpulan gitu. Yubahi ba'dum ba'don, main bangga-banggaan tuh sebagian lain dengan sebagian. Oh, majlis ini bangga-banggain majlis ini yang ngono dikalahin gitu. Itu nanti kalau sekali bakal terjadi. Dan ini sekarang terjadi udah. Sekarang terjadi. Baik. Hatta inna rajula, sehingga sesungguhnya ada seorang laki-laki la yaghdabu, sungguh marah dia. Sungguh marah dia. Marah apa? Ala jalisi, di atas jalis murid, di atas muridnya. Ayat jilisa ila ghairihi. Ya, bahwa ini si murid duduk kepada orang lain. Wa yadau, dan ninggalin dia. Jadi kalau ada murid pindah dia kesel. Saya udah kemarin nggak ngaji, udah pindah ke sono guru, mampus bocah. Udah ajarin, udah pinter pindah ke sono gitu ya. Ya itu tuh kok terjadi, digedegin kita. Jangan pindah kemana-mana, aja mesin bahaya pak. Pindah ke sono gitu. Ulaika la tasadu amalum, tuh mereka yang model begitu sifatnya la tasadu, kagak naik amal mereka. Fi majalsi fi majlis tilka majlis itu ilallah taala, amalnya nggak ada yang naik tuh ilmu di majlis. Emang apa? Habisnya gede sama murid yang udah pindah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Girang ya, kalau ada murid pindah, girang. Tuh kayak si Opah tuh, gurunya tuh, si Opah tuh bagus tuh. Sadrosi. Murid pindahin sama dia, taruh sono. Dia pengen kosong-kosongin. Emang apa kan beban punya murid? Ya. Wailunil alim minal jahil kan kata Nabi. Celaka orang alim, ya enggak? Punya murid jahil. Ya kan punya murid udah pinterin, bagaimana kita nggak sanggup? Pasti pindah. Gitu. Waqad soha, dan sungguh telah soheh anil Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i, anna qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, waditu annal khalqa ta'lamu hadal ilmi, yakni ilmahu wa katabahu ala ayin sabah ilayya harfun minhu. Ya Allah. Ini perkataan Imam Syafi'i ya. Apa kata beliau? Waditu, saya ingin. Waditu mawaddah, demen ya. Demen, saya demen banget, saya pengen banget. Anal khalqa, bahwasanya makhluk ya, ta'alamu, pada belajar. Si makhluk hadal ilma, akan ini ilmu. Yani ilmu maksudnya ilmunya Imam Syafi'i. Wa kutubahu, dan kitab-kitab Imam Syafi'i. Tapi ala yang sabah ilayya, jangan sampai itu ilmu dinisbatkan nama saya. Jangan sampai itu ilmu disandari nama saya. Harfun minhu, satu huruf pun jangan ada minhu dari saya, dari Imam Syafi'i. Ya Allah, hebat ya. Imam Syafi'i begitu katanya. Pengen belajar, pengen apa? Dia pengen makhluk belajar ilmu dari dia. Belajar ilmu dari kitab-kitab dia, tapi ntar kalau udah dapet, jangan sekali-kali ilmu itu disandari nama saya, jangan. Bener ya, itu apa? Keinginan Imam Syafi'i terbukti ya. Kalau kita kan kalau belajar ilmu fikih yang disebut siapa? Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak disebut. Satu kita nggak belajar Sapina, emang siapa? Ilmunya Imam Syafi'i. Belajar Fathul Qorib, Imam Syafi'i, semua itu. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah disebut-sebut. Karena apa? Dulu dia ikhlas banget ya. Punya cita-cita, baginda orang belajar ilmu dari saya, tapi jangan sandarin ilmu itu dari saya. Ya bener ya. Kagak ada orang yang pernah menyandarkan inilah perkataan Imam Syafi'i. Enggak, ini perkataan Imam Nawawi.
ini perkataan Imam Romli, ini perkataan Ibnu Hajar, ini perkataan ya kak Imam Syafi'i keluar. Itu saking ikhlasnya Imam Syafi'i ya, sampai ilmunya nggak pernah disandarin ke dia. Padahal tuh ya Allah semuanya lautan dari Imam Syafi'i semua, tapi kagak ada yang menisbatkan Imam Syafi'i. Saya pengen tuh belajar ada orang pada belajar ilmu dari saya, tapi ilmunya jangan kesebut saya. Jadi orang sekarang baru belajar, itu kan dia belajar Iqra dari gua. Ya baru Iqra juga gitu, beda. Saya mah kagak mau disebut sadar-sadar itu pun tuh, nggak mau ilmunya dinisbatkan sama dia, padahal tuh ilmu dari dia semua, gitu ya. Itu tandanya ikhlas ya, Imam Syafi'i orang yang ikhlas sampai ilmunya nggak. Jarang orang menukil perkataan ilmu dari Imam Syafi'i. Enggak. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj Imam Syarbini, di dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar, di dalam kitab Nihaya Imam Romli. Begitu juga kalau kita ngaji fikih tuh. Kalau kita ngaji fikih belajar Fathul Mu'in tuh, ulama-ulama yang disebut, ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i semua. Di bawah Imam Syafi'i enggak kesebut-sebut, padahal mujtahid mutlak dia itu. Emang apa? Emang dia punya kepengen begitu. Orang semua ilmu dari saya sebenarnya, tapi jangan disebutkan ilmu itu saya. Saya nggak mau. Bener ya, jadi kenyataan itu menunjukkan keikhlasan. Lu inget nggak lu ngaji sama gua kan? Iya. Ingetin tuh ngaji sama gua. Gitu mulu orang ingetin mulu. Ya, orang ikhlas pisan rohnya. Pengen disandarin gitu ya. Faslun yang bagi lil muallimi, sepatutnya bagi seorang muallim guru ayat akhlaq bahwa berakhlak bil mahasini dengan yang indah-indah, alati warasyar'u yang telah datang syariat dengan yang indah-indah, wal hisul hamidah dan perkara-perkara yang terpuji, wasyamil mardiyah dan sifat-sifat yang diridhoi, alati arsyadahullah yang telah memberikan petunjuk akan itu, alati Allah sama Allah ilaikun alati minaz zuhadah daripada zuhud fi dunia dalam dunia. Allah, seorang muallim ya hendaklah dia punya sifat zuhud di dunia, ada sama dunia, wattaqal minha dan meminimalkan minha daripada dunia. Dunia ditakalul, didikitin, jangan memperbanyak dunia. Wadamul mubalah dan tidak peduli dia dengan dunia. Wabi aliyah dengan tokoh-tokoh dunia. Orang mu'alim jangan akrab sama tokoh-tokoh dunia. Jadi ustaz, akrab banget sama RT, akrab banget sama wali kota, gitu ya. Nggak peduli seharusnya orang dia mah orang aja ngajar aja udah. Wasakha wal jud dan punya sifat dermawan, waljud dan sama ya dermawan murah, wa makarimil akhlak dan makarimil akhlak. Ini sifat-sifat ini nih, sifat-sifat orang alim itu begitu tuh. Wa talaqatil wajidan wajah yang murah senyum. Tolaqat tuh wajahnya enak dipandang, apa namanya? Sumringah. Ajer. Ajer jadi ustad mah kudu ajer. Iya, jangan kayak doser mogok. Orang ada aku banget jadi ustaz. Biar ada ajar-ajarnya apa? Min goiri khurujin, tapi tanpa keluar ila hadil khola'ah kepada batasan lebay. Jangan lebay juga. Mentang-mentang lembut, siapa yang ditegor? Itu namanya lebay ya. Iya, wajah mah ajar gitu. Tapi jangan tebar pesona. Wal hilim dan hilim itu nggak gampang emosian. Hilim ya, hilim itu nggak gampang emosi. Pemaaf lah hilim itu. Wasabar sabar, watanazu dan bersih dani liktisab dari rendahnya usaha. Usaha juga kalau jadi usaha aku milih-milih. Jangan usaha rendahan masih dikerjain aja. Nggak usah dikerjaannya apaan sih? Mungutin puntung, kan orang pantas. Jangan yang rendah-rendah. Jadi pusat ngesol gitu. Oh, jangan apa? Iya. Sepatu orang sempok masih dijahitin aja.
Ya usaha bagus usaha, tapi usahanya yang terhormat dikit lah. Jangan cilok. Ustaz jangan cilok. Udah jangan cilok ya. Jadi dulu. Yang agak terhormat dikit gitu ya. Warung dah minimal warung. Kayak saya Yasin Padani katanya warung, dagang ciki gitu. Ya, muslim di dunia dagang ciki, Pak. Ya Allah. Nggak warung. Itu mah kan nggak keliling ya kan? Iya betul. Iya, jangan yang dagang keliling. Ya, kayak tukang ngesol kan keliling gitu ya. Cilok keliling gitu ya. Kalau ngetem di rumah ya nggak masalah, tapi kalau keliling ya lah, cilok dikelilingin itu. Jangan dikisah gitu. Wa mulazamatil wara, dan menetapi waro apik. Bisa berapik dah wal khusyuk hatinya ya, wasakinah hasilnya itu damai, wal waqar mulia, tampakan kemuliaan, wa tawadu wal khudu, tawadu dan khudu, wa jinabud dhahik, dan menjauhi tertawa terbahak-bahak. Jadi mualim, jadi ustaz jangan demen tawa terbahak-bahak. Wal iktsam bil mizah, banyak bercanda gitu. Nah, pantas kalau mualim. Wa murad wa dhaif asy-syar'iyyah, dan menetapi kebersihan syarak. Ya, katandid, seperti ya membersihkan diri. Wa itu ausah, dan membersihkan daki-daki kotoran. Aduh, perhatian ya kayak Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad perhatian banget dengan penampilan. Jangan jadi ustad kuku hitam banget. Ya, jempol kaki cantengan. Ustad. Beres. Ya rapi jadi ustad. Orang dulu. Aduh, Cengeng. iya dah. Jadi kudu bersih ya. Izar ausah tuh menghilangkan kotoran-kotoran. Iya kudu ada. Enak dia kayak wasyu'ur allati warasyar'u bi izaratiha. Tuh, dan rambut-rambut bulu-bulu yang warada syar'u, yang datang apa agama bi izalatiha, dengan menghilangkannya. Kasus syarif seperti ini nih, nyukur kumis. Kumis jangan sampai gembel sampai nutup bibir atas. Itu Ustaz, ya Allah, bibirnya atas kagak ada, kumis semua. Orang dipotongin apa itu, Ustaz? Ya Allah. Iya. Wa taqlimul azfar, gunting kuku. Kuku tuh punya kuku guntingin tuh. Tuh. Minimal 10 hari sekali. 10 kali. Sebelum 10 hari kan tiap Jumat. Guntingin kuku yang rapi, yang penampilan penting. Wa taslih ya, dan nyisirin jenggot disirin. Rapi. Jangan jenggot kayak benang kusut. Enggak rapi, disisirin. Wa izal rawal karihah, dan menghilangkan bau-bau tidak sedap. Ustaz tuh. Jangan Ustaz bau ketek, malas gitu katanya. Wal malabis al makruha, dan pakaian-pakaian yang enggak disukain ya. Iya, pakaian udah bau keringat, bau apek. Jangan itu. Wal yahdhar bil hadri, dan dalam menjauhi si ustaz. Kul hadri, sejauh-jauhnya minal hasad, dengki. Jadi ustaz jangan dengki, jangan dengkian, jangan riya, jangan ujub. Wah, teori jangan meremehkan orang lain. Wain kana dunau, meskipun memang pangkatnya di bawah dia, jangan di kita pantangan tuh. Wa yang bagi ayastabil hadits al-warda fi tasbih wa tahlil, dan sepatutnya ustaz ya menggunakan hadis-hadis yang warid dalam tasbih dan tahlil wa ghairi wa nahwi, dan seumpama keduanya minal azkar wa da'wah, daripada zikir-zikir dan doa. Jadi ustaz mau kudu doyan zikir, pegang tasbih. Tasbih, tahlil, zikir-zikir, doa-doa harus punya itu. Minimal khulaso madad ya. Iya. Khulaso madad punya zikir. Kayak Habib Zain bin Semi itu tangannya enggak pernah lepas tasbih itu. Alim tapi zikirnya kuat. Sebab orang ulul albab itu alladzina yadhkurunallah ya mau waquda wala jadi baru wa yatafakkaruna fil khalq, baru dia menggunakan daya berpikir. Itu albab. Wa yuraqiballahu ta'ala fi sirri waladih, dan adalah dia muraqabah sama Allah, merasa dilihat terus sama Allah, diintai.
baik dalam sir hatinya, alaniyah zahirnya. Hafidhu ala dzalik, dan dia jaga itu perasaan muraqabahnya. Wa yakuna, dan bahwasanya ta'wiluhu, berpegangnya dia fi jal umuri, pada semua urusannya Allah. Pokoknya berpegang teguh Allah, kuatan nama Allah. Ya, bukan nama ilmunya, bukan nama amalnya, bukan, sama Allah aja. Itu karakter-karakter orang alim, kata Imam Nawawi. Faslun, bermula, ini satu pasal. Wayam bagi lau, dan sepatutnya bagi mu'alim, ayar faqa biman yakrau alai, bahwa ia santun dengan orang yang membaca atas dirinya. Kalau kita jadi guru, hendaklah kita kudu santun sama murid, sopan, santun, ramah sama murid begitu. Jangan kasar, jangan bengis, jangan galak. Sampai murid mau kencingnya takut. Kayak ngaji kurang kencing. Ntar gua doain sama guru gua, nahan kencing. Emang apa? Karena gurunya galak banget. Kalau ngaji orang aja, kencing guru, kaki kencing tahan. Bisa pakai pempes ya. Kagak santun pisan ya. Iya. Orang di Qur'annya diajarin Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah bilang Ar-Rahman, bukan Al-Jabbar. Al-Jabbar 'allamal Qur'an. Habis pada babak belur. Pulang ngaji kayak habis nangkap tawon madu, tawon madu. Pulang ngaji pada bongkok begitu. Habis gua babak belur sama guru dihantemin. Yang santun Rahman. Jadi orang ngaji demen, resep. Orang mau ngaji, udah hadir ke majlisnya enak, nyaman. Kalau hadir ke majlisnya enak, nyaman. Apa? Gurunya baik, akhlaknya sopan, tegur sapa, enak, wajahnya ajer. Gua demen. Ada murid begitu tuh. Enggak dapat ilmu juga dia demen aja. Kenapa? Karena santun, rafiq. Wa ayyarhaba bihi, dan la dia yarhaba, marhaba. Senang ya? Yarhaba itu senang. Jadi kalau ada pelajar datang ngaji, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa yusinullahi, dan dia berbuat bagus kepada itu si murid. Wah, malah dia jadi ikram. Wah, ayo nih, makan dulu dah, minum, gampang ngaji mah. Gampang ngaji mah. Asal kita masuk majlis saja dah. Kalau santri masa nyantren aja dulu, bagian tidur juga apa-apa. 3 tahun tidur aja bagian. Turun 3 tahun mikir, udah 3 tahun tidur bae ini. Belum bisa apa-apa, baru mikir ngaji gitu. Kalau baru datang suruh ngaji langsung pengap dia. Gue belum istirahat, belum napas, suruh ngaji bae. Dan itu ya, yuhsin ilahi bihasabi hali, lihat ya sesuai dengan kadarnya murid, ya, sesuai dengan kadar. Bihasabi hali, dengan melihat keadaan si murid. Faqad ruwina, maka sungguh diriwayatkan an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri. Dari Abi Harun nih, dulu kita pada datang kepada Aba Sa'id al-Khudri, belajar ngaji maksudnya. Fayaqulu, maka berkata, nyambutnya begini, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Emang apa? Dulu Rasulullah pernah berpesan, kalau ada orang datang sama kamu mau ngaji, sambut ya, biar senang. Begitu. Biar senang. Sambutnya begitu, marhaban biwasiyati Rasulullah. Inna Nabi sallam, bahwasanya Nabi sallam qala, bersabda, innan nasa lakum tabaun wa inna rijalan ya'tunakum min aqtar ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Ini pesannya Nabi. Sesungguhnya manusia lakum, kepadamu akan menjadi tabaun, pengikut. Oh, nanti kamu banyak pengikut pada datang sama kamu. Wa inna rijalan, ada sesungguhnya beberapa laki-laki ya'tunakum, pada datang mereka kepada kalian min aqtar, dari penjuru bumi. Dari sono ngapain? Yatafaqqahuna fiddin, mau belajar paham dalam agama, pengen ngaji. Fa idza ataukum, kalau mereka udah datang kepada kamu, fastausu bihim khairan. Ayo kasih pesan yang baik-baik, yang girang-girang. Ayo kasih kabar gembira. Belajar ilmu begini. Makanya sampai dipesan tuh Pak Said, santrinya Nabi ya. Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Sampai cerita Abdullah ya, Asy-Syatiri, ayahnya Habib Salim Asy-Syatiri, Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ada 3 orang datang mau nyantren ke Rubat. Begitu sampai, apa kata Abdullah? Marhaban bi wasiyati Rasulullah. Kalian udah datang di atas sayap-sayapnya malaikat.
Saya pengen ambil berkah tuh dari tapak kaki kalian yang udah nginjak saya. Silakan pinjam nih ke muka saya. Lo kaget ya muridnya. Lah, jangan Bib. Jangan Bib. Saking apa? Saking menghormatinya gitu. Saking memuliakan. Oh itu ya. Ini kita sambut ya, kalau ada orang mau ngaji kita santun. Kita bebain. Kenapa? Karena ini pesan Nabi Muhammad. Nanti datang, kalau dia udah datang sama kamu, kasih yang baik-baik. Kasih. Makanya Al-Quran juga Ar-Rahman Allamal Qur'an. Yang sifat Rahman siapa? Allah. Iya, sifat sayang, kasih sayang. Mengajarkan Quran dengan penuh kasih sayang. Kalau dia bisa hafal ini, kasih hadiah misalnya. Siapa yang bisa hafal surat ini, terkasih hadiah. Makin senang orang ngaji. Apa-apa buat anak-anak ya. Warawaina rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihima. Warawaina nahum bi musnad ad-Darimi an Abi Darda. Faslun, bermula ini satu pasal wa yang bagi ayyab dalam nasihat, dan sepatutnya buat seorang muallim bahwa dia mengerahkan lahum kepada murid an-nasihat akan ketulusan. Biar tulus di hati ini, ngajar murid ini biar tulus. Yang betul mengerahkan kemampuan setulus-tulusnya ngajarin orang. Wah, kita kalau punya sifat begitu ya, ngajar orang setulus-tulusnya sampai orang bisa, ya Allah. Nabi Muhammad senang banget dah pokoknya dah. Ya Allah, pesan gua dijalanin sama dia. Dia udah nyebarin ilmu gua dengan penuh sopan santun, dia berkorban, berjuang. Kayak Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki kalau ada orang belajar katanya senang banget. Malah dibeliin kitabnya, dikasih duitnya, kasih minyak wanginya. Demen banget. Sambut orang mau ngaji. Kayak Sayyid Walid, ya, Habib Rahman Segaf itu begitu rik. Kalau orang datang mau ngaji, wah elah senang banget. Satu orang aja dilayanin. Assalamualaikum. Apa? Mau ngaji di sini. Ayo, apa ya bukan begitu. Jangan mungkin ngaji mau gua, soalnya yang rendahan lagi. Ngaji mau gua. Enggak. Ada orang ngaji mufrodat sama Sayyid Walid. La ilaha illallah mufrodat kan sama ustaz kelas juga bisa. Sama Sayyid Walid datang, ya tetap aja dikasih tahu. Wah, cinta. Itu ya. Fa inna Rasulullah maka Rasulullah qala bersabda ad-dinun nasihat. Agama itu ketulusan hati. Agama itu adalah an-nasihat. Awas jangan diarti nasihat, salah ya. Agama itu nasihat, bukan. Agama itu an-nasihat, ketulusan hati. Orang kalau punya ketulusan hati, itulah dia ad-din, beragama udah. Sama siapa ketulusan hati? Lillah, satu, biar tulus kita ibadah sama Allah. Wali kitabi, sama kitab Allah juga biar tulus sama Al-Quran nih. Baca Quran jangan kepaksa, jangan, biar tulus ngamal Quran. Wali Rasul sama Rasul juga tulus ngikutinnya. Wali aimul muslimin, kepada ulama-ulama dari kalangan muslimin biar tulus hati kita. Wa amatim, dan orang-orang awam dari kalangan muslim juga tulus, baik gitu. Santun baik gitu. Rawi Muslim. Wa minan nasihatillah, di antara orang yang punya tulus sama Allah, wali kitabihi, dan kitab Allah, ikramu qari, memuliakan orang yang baca Quran. Orang yang suka belajar Quran, baca Quran, wa talibihi, belajar Quran, dia hormatin. Itu termasuk orang yang tulus sama Allah tuh. Kenapa? Karena orang yang belajar Quran dia terkait sama Allah. Wa irsaduhu ila maslati, dan dia ngasih tahu sama orang yang belajar itu kepada yang maslahat, ini tuh begini, ngasih tahu. Itu dia tulus sama Allah. Warif gibi, dan santun sama tolabul ilmi, baik. Wa musa'adati, dan membantu tolabul ilmi ala tolabi, di atasnya. Jadi malah dibantu sama dia, biar tambah bisa cepat hafal, cepat paham. Bima amkanu, semampu dia dengan perkara yang dia mungkin dia sanggup. Wa talfu qalbi talib, dan dia menjinakkan hatinya santri, hatinya talib tuh orang yang nyari ilmu, dibikin jinak, dibikin damai, dibikin betah, ya. Wa ayyakuna samhan, dan bahwa dia itu orang yang samhan. Ya, samhan itu maksudnya nggak gampang marah, baik banget. Bitalib, dengan mengajarkannya di firifki, di dalam kelembutan, mengajarnya enak, santun, baik. Mutatifan bihi, halnya lembut. Latif itu lembut ya, lembut. Haridun lahu ala ta'allum, menganjurkan kepada santri dan belajar, ayo belajar. Yang bagi ayat kurau, dan sepatutnya seorang mu'alim menyebut-nyebut ya kepada santri fadilat dzalika, akan keutamaan ngaji. Sebutin tuh keutamaan ngaji, pahala ngaji, belajarnya fadilah nyantren, sampein. Untuk apa? Dia kuna sababan, agar menjadi sebab fi nasyad, di dalam semangat ngajinya. Jadi semangat santri.
wa ziyadah fi ragbati, tambah cinta dalam ilmu, wa zuhdihi wa bizu fi dunya, dan ya wa yuzaidu fi dunya, dan tanamin zuhud sama dunia buat santri, buat belajar agama biar tambah cinta sama akhirat. Wa yusrifu anir rukunillah, dan memalingkan santri pelajar daripada berpegang teguh kepada dunia. Jangan sampai bersandar terus sama dunia. Wal igtirar biha, dan tertipu dengan dunia. Diajarin jangan sampai terpedaya sama dunia. Wa yadhkuruhu fadilat istighal bil Quran. Dia sebutin juga sama santri nih akan fadilah, iya, sibukkan diri dengan baca Quran, belajar agama. Wasrul syariah, dan sesisa daripada ilmu-ilmu agama. Kasih targhib biar demen. Wa tariqul jazimin, dan itulah tariqahnya al-hazimin, ya, orang-orang yang paten, al-arifin, orang-orang yang arif, wa ibadus sholihin, dan hamba Allah yang soleh. Itu begitu tuh cara ngajar, metodenya kepada para pelajar begitu. Metode ini yang ditanamin sama mereka. Wa anna dzalika rutbatul anbiya, dan itu pangkat nabi itu ngajar, ya, menyampaikan kebaikan. Pangkatnya para nabi kan menyampaikan kebaikan. Shalawatullah wassalamu alaihi. Wa yang bagi, dan sepatutnya lagi buat seorang mu'alim nih, ayah nu'a ala talib, bahwa ada guyon di atas santri. Ada santri pakai guyon juga, jangan kaku kan ngajar, ada bercanda ya hanu, ya hananah itu. Wa ya'tani bima sholihi, dan juga perhatian si guru nih, si mu'alim dengan kemaslahatan kebaikan santri. Kaitinaihi bima nafsi, seperti pedulinya dia dengan keadaan dirinya, sama, ya, sebagaimana dia perhatian sama pribadinya, perhatian juga sama santri, sama pelajar. Wa masoli walid, dan kemaslahatan anak-anaknya, sama, setara dirinya, pangkatnya murid kayak anak aja, kayak anak dewek, sayang, perhatian sama anak. Wa yajri al muta'allimu majra waldi, dan dia, ya, yajri ini memperlakukan, ya, kepada muta'alim, kepada pelajar, majra waldi, seperti kelakuan anaknya, ya, kayak anak aja, santri kayak anaknya, murid kayak anak aja. Fi syafaqah, dalam kasih sayang atas murid. Wal ihtimam bima, dan perhatian dengan kemaslahatan murid. Wasabri ala jafai, dan sabar di atas kerasnya murid. Murid keras, ada yang keras kadang-kadang, keras, kaku, susah nurut, sabar. Jangan main usir aja, ya. Nggak usah ada buruk adabnya, santri murid, sabar. Wa yadur, dan dia memberikan uzur, ya, maafin dah gitu. Fi qillati adabi, sedikit adab. Kalau punya murid sedikit adab, jangan dikata-katain golil adab lu, nggak punya sopan santun, jangan, maafin, maklumin, karena orang awam, ya, baru pemula. Fi badlahyan, pada sebagian waktu. Final insan, maka sesungguhnya manusia mu'arridun lin naqais, memang tempatnya bagi kekurangan. Yang namanya manusia punya kekurangan. Jangan kan santri, murid, guru aja ada kekurangan, guru masih ada kekurangan, apalagi murid, apalagi santri. La siyaman in kana saudara, apalagi kalau dia masih muda umurnya belum 20 tahun, ya, masih 15, 17, ya, masih banyak kekurangannya dah, maklumin. Wa yang bagi ayyuhibbalau ma yuhibbu nafsi minal khair, dan sepatutnya buat mu'alim mencintai bagi murid seperti apa yang ia cintai buat dirinya dari kebaikan. Terus cinta sama muridnya naik, bahkan lebih hebat lagi, dia lebih semangat lagi. Wa yakrahu lahu ma yakrahu nafsi minan naqsi mutlaqan, dan dalam dia benci kepada murid, ya, akan perkara yang membuat benci untuk dirinya daripada kekurangan secara mutlak. Nggak pengen dia kalau punya murid kekurangan, nggak pintar, nggak cerdas, nggak mau dia. Seperti dirinya juga nggak mau, ya, kekurangan itu. Faqad sabata, maka tunggu sabit fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Patokan orang beriman nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lahu. La, itu tidak, ya, tidak beriman ahadukum, salah seorang kalian, sehingga ia mencintai kepada saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Itu baru beriman. Nah, pengen sukses jangan dewek-dewek, pengen maju jangan dewek-dewek, pengen bahagia berikan sukses, maju, bahagia buat orang lain juga, itu baru beriman, jangan dewek. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala akramun nas la yajlisi alladhi yatakhattan nas hatta yajlisa ilayya. Kata Ibnu Abbas gitu katanya, paling mulianya manusia atasku yaitu temanku, teman duduk, murid berarti, ya.
ya Allah dia takut tenas ya yang dia melangkah manusia hatta ya jadi ilaiya sehingga dia duduk kepadaku. Wa istata'tu alla yakadzubab ala waji la fa'altu. Seandainya ya aku mampu bahwa tidak ya jatuh apa laler di atas wajahnya, la fa'altu, pasti akan aku lakukan. Wa fi riwayatin inna dzubab la yaqu alaihi fayudini. Sungguhnya laler nemplok atas dirinya maka aku yang tersakiti. Sampai saking perhatiannya murid, sampai laler aja kalau jangan nemplok di muka dia. Kalau laler nemplok di muka dia, aku yang merasa risih. Begitu katanya. Enggak mau ya murid kena sesuatu yang kagak enak. Paslun, bermula ini satu pasal wayam bagi dan sepatutnya Allah ya ta'adzama 'alal muta'allimin, jangan merasa gede si guru atas para santri, para pelajar. Jangan merasa mulia ya daripada murid. Jangan merasa agung. Bal yalinu lahum, bahkan dia kudu lemah lembut kepada murid. Wa yatawaddu dan tawadu kepada murid. Faqad jaa fit tawadu, maka sungguhlah datang dalam tawadu li ahli nas kepada perorangan manusia asya katsira ma'rufah, beberapa perkara yang ma'ruf. Fa kaifa bihaula alladziina hum bimanzalati, bagaimana dengan mereka yang mereka itu setara dengan anak-anaknya, ma'mahum alaihi minal istighal bil Qur'an, serta keadaan mereka itu daripada istighol, sibuk dengan Quran. Wah, kita tawadu sama orang aja punya kemuliaan, bagaimana tawadu sama murid yang murid lagi concern mau belajar agama, mau belajar Quran. Ma'malahum alaihi min haqqis suhbah, serta perkara bagi mereka ya atas itu daripada hak bersahabat. Ada hak persahabatan antara guru murid. Wa tardum dan ilahi, dan mundur-mandirnya mereka kepada si guru tadi. Wa qad ja'ana nabi, dan sungguhlah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala layyinu, tuh lemah lembut, suruh lemah lembut biar orang kita ngaji. Liman ta'allimuna, bagi orang yang kamu mengajarkan mereka. Waliman tata'allamuna minhu, dan bagi orang yang pada belajar mereka daripada siman. Pokoknya kalau kita belajar mau ngajar, berlakulah lemah lembut. Wa an Abi Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu qala yam bagi dil alim ayyadat turab ala ra'si tawadu'illah, sepatutnya bagi orang alim dia naruh tanah di kepalanya supaya untuk tawadu karena Allah. Jangan merasa agung ya, mulia di depan murid. Faslun, bermula ini satu pasal wayam bagi ayu adibal muta'allimu ala tadrid bil adabis saniyah, dan sepatutnya bahwa mendidik si guru kepada santri di atas bertahap dengan adab-adab yang terpuji. Ya, bertahap dah. Wasiyamil mardiyah, dan sifat-sifat yang diridai. Wariyadatu nafsihi biddaqaiqil khafiyah, dan melatih jiwanya dengan perkara yang lembut-lembut dan yang sama-sama. Bapak ya itu. Wa yu'awwiduhu asyana, dan membiasakan si guru pada murid untuk menjaga fi jamul murid di dalam semua perkaranya al-batina wal jaliyah, perkara batin maupun zahir. Wa yuharridu, dan menganjurkan si guru kepada murid bi aqwa ucapan-ucapan wa afalihi, dan perbuatan al-mutaqin yang terulang-ulang al-ikhlas. Ulang-ulang nih. Ucapan, perbuatan supaya ikhlas, siddiq, husnul niyat, muraqabatullah fi. Itu ya tasawuf ya, akhlak ya. Wa yu'arrifu anna lidzalika tanfatu ali anwar ma'arif, dan mengasih tahu si guru kepada santri, kepada murid, bahwasanya bagi itu perkara akan terbuka atasnya cahaya-cahaya ma'rifatku. Diajarin tentang adab-adab tasawuf ya. Jadi santri kudu muraqabah sama Allah. Jadi santri kudu siddiq, jadi santri kudu bagus niat. Itu dengan begitu ma'rifat nanti terbuka cahaya. Wayan sesuatu dan menjadi lapang dadanya. Wa yatafajjaru min qalbi, dan akan memancar daripada hatinya ya nabi hikam. Ya, sumber-sumber hikmah-hikmah wal lataif dan latifah. Wa yubariku lahu fi ilmi wa hali, dan akan menjadi berkah kepada santri pada ilmunya dan keadaannya. Oh, jadi itu tuh Imam Nawawi ini kan ulama Rabbani. Jadi sebelum ngajarin Quran yang di sore nih, dilatih dulu biar ada akhlaknya santri. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi, mendapatkan taufik pada perbuatannya dan ucapannya.
Faslun bermula ini satu fasal ta'limul muta'alimin fardu kifayah. Ngajarin santri hukumnya fardu kifayah. Fa'ilam yakun manisulahu illa wahidun ta'ayyan alaih. Maka jika tidak ada orang yang bisa mengajar kecuali satu orang, maka ta'ayyan memang jadi fardu ain. Jadi kalau pesantren banyak ya fardu kifayah. Kalau nggak ada pesantren ada satu ya jadi fardu ain ngajarnya. Wa in kana hunaka jama'atun, dan jika ada di sana sekelompok ya sulut ta'lim ba'din yang hasil apa mengajar dengan sebagiannya. Wa in tana'u kulum atimu, maka jika tercegah seluruhnya maka berdosa mereka. Jadi kalau di sebagian tempat ada pengajian hukum mengajarnya fardu kifayah. Tapi kalau semuanya kagak ada yang mengajar dosa semua. Qama bi badum sakal haraj anil bakin, dan jika ada yang melaksanakan dengan taklim tadi sebagian mereka maka gugur apa dosa dari yang sisanya. Wa in talaba min ahadim, dan jika menuntut dari salah seorang mereka wamtana'a dan tercegah fa'adhar wajhini anolayatmu, maka paling zahirnya dua perkara tadi bahwasanya tidak berdosa. Ada salah seorang belajar nih, dia nggak mau ngajar tapi sebagian orang ada pengajian tetap nggak dosa. Lakin yukrahu, tapi makruh ya. Tahu bagi yang si mualim tadi dari kapan itu menolak. Ilam ya kuna uzur, kalau nggak ada uzur nolak. Faslun bermula ini satu pasal. Wallahu a'lam. Ini ya. Masih panjang nih adab nih ya. Adab orang alim semua nih. Ntar halaman 39 baru adab muta'alim. Adab santri, adab murid ya. Wallahu a'lam. Salatullahi wa salam ala